Jadi di sini hasil prototipe kelompok kami tentang perusahaan Telkom. Jadi di sini yang pertama prototipe tentang menu keluhan karyawan. Untuk data inputnya ada pendaftaran yang berisi nama karyawan, divisi, tanggal pengaduan, dan nomor telepon. Terus ini data outputnya pengaduan karyawan sama tanggapan atau solusi dari tim HRD. Yang pertama, kalau kita mau mengadu mengadu ke perusahaan tentang saran, kritik, pengaduan boleh dipilih salah satu misalnya saran. Nah, ini deskripsinya kita bisa tulis di sini. Terus kita kembali lagi kalau mau pilih kritik boleh di sini. Kita kembali untuk tanggapan atau solusi dari tim HRD ini. Nah, untuk reportnya kita menggunakan informasi laporan karyawan. Ini data laporan pengaduan karyawan pada tahun 2022. Mungkin itu saja prototipe dari saya. Selanjutnya prototipe teman saya. Oke, selanjutnya Bidah. Next one, next. Prototype saya yaitu dari sumber daya manusia, data inputnya yaitu biodata karyawan yang berisi seperti nama lengkap, alamat rumah, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, jenis kelamin, dan warga negaraan. Data input itu biasanya data pribadi karyawan. Selanjutnya ada data output yaitu data karyawan. Seperti nama lengkap karyawan Budi, alamat rumah Kasihan Bantul, tanggal lahir 19 Februari, nomor telepon sekian, alamat email budi@gmail, jenis kelamin pria, dan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, reportnya itu jumlah karyawan. Ini data karyawan, ini laporan karyawan PT Telkom sekitaran 3 tahun terakhir. Sekian dari prototipe saya, bisa dilanjutkan oleh yang lain. Yaitu menu sistem pengolahan produksi. Terdiri dari data kebutuhan bahan baku untuk perancangan produksi. Data kebutuhan bahan baku untuk perancangan produksi terdiri dari apakah ada bahan baku khusus yang diperlukan oleh PT Telkom untuk produksi tertentu, terus bagaimana pola permintaan bahan baku dalam periode produksi PT Telkom. Selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam kebutuhan bahan baku antara musim atau bulan tertentu bagi PT Telkom? Bagian akselerasi yaitu siapa supplier utama yang menyediakan bahan baku kepada PT Telkom untuk produksi. Next. Selanjutnya yaitu yang tadi, informasi persediaan bahan baku dan pengolahan rantai pasok PT Telkom. Terdiri dari informasi persediaan bahan baku PT Telkom yang mencakup berbagai komponen dan perangkat keras, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasi pengolahan rantai pasok, melibatkan proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan yang lancar, mengurangi risiko kelangkaan bahan baku, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Terakhir yaitu report analisis pengolahan sistem produk. Analisis sistem produk
terdiri dari 4, yaitu PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi termuka di Indonesia, mengoperasikan berbagai layanan produk di sekitar telekomunikasi sistem produk PT Telkom mencakup berbagai tahap penting, antara lain perencanaan produk, desain dan pengembangan produk, dan yang terakhir yaitu produk setelah tahap desain dan pengembangan selesai. Oke, untuk selanjutnya itu di sini saya tentang CMR, dan menu-menunya pertama ada biodata pelanggan. Untuk biodata pelanggan sendiri itu ada nama pelanggan, alamatnya, nomor teleponnya, terus ada email juga, tanggal lahir, terus informasi produk yang dibeli sama pelanggan, terus tanggal pembeliannya. Salah. Next. Terus data diri. Terus untuk selanjutnya ada data diri pelanggan. Untuk data diri pelanggan ini contohnya kayak ya nama pelanggannya itu siapa, terus alamatnya itu di mana, nomor teleponnya berapa, biar email, tanggal lahir, informasi produk apa yang dia beli, terus tanggal pembeliannya itu biar tahu sistem CMR untuk mengelola permasalahannya gitu. Oke, next. Ini deskripsi masalahnya. Jadi untuk deskripsi masalahnya sendiri itu nanti pelanggan bakal kayak permasalahan dia yang dialami sama pelanggan itu apa. Ini bisa dimasukin ke dalam deskripsi masalah ini sendiri. Tuh. Terus yang terakhir ada analisis tim CMR terhadap pelanggannya. Jadi di sini ada analisis tim CMR terhadap pelanggan. Ini contoh beberapanya, dan untuk pertama itu pastinya tim CMR akan menerima keluhan yang pelanggan alami gitu. Untuk yang kedua itu registrasi dan evaluasi keluhan. Dan ketiga itu tindakan terhadap perbaikan sistemnya. Untuk yang keempat itu komunikasi dengan pelanggan. Karena itu penting banget untuk menjalankan sebuah problem gitu. Terus kelima itu ada tindak lanjut. Jadi tim CMR akan menindaklanjutin permasalahan dari pelanggan tersebut. Mungkin segitu aja prototype dari saya. Selanjutnya. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Telkom. Kita ke pengertian. Pengertian, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah proses pengelolaan risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja PT Telkom. Merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Untuk mengolah K3 di PT Telkom, perusahaan tersebut mungkin memiliki departemen atau fungsi K3 yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memantau kebijakan dan program keselamatan serta kesehatan kerja. Next. Langkah umum. Langkah umum yang mungkin dilakukan dalam manajemen K3 di PT Telkom. Yang pertama, penetapan kebijakan. PT Telkom perlu memiliki kebijakan K3 yang jelas dan terdokumentasi. Kebijakan ini harus menekankannya pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua karyawan. Yang kedua ada identifikasi bahaya dan evaluasi resiko. Departemen K3 akan melakukan survei di lokasi kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi resiko yang terkait. Ini dapat meliputi penilaian terhadap kebisingan, zat berbahaya, resiko jatuh, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengembangan prosedur kerja aman. PT Telkom harus mengembangkan prosedur kerja yang aman untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit yang mungkin terjadi. Prosedur ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Yang keempat,
pelatihan dan kesadaran K3. Departemen K3 akan melaksanakan program pelatihan kepada karyawan PT Telkom untuk meningkatkan kesadaran terhadap K3 dan memberikan pengetahuan praktis tentang tindakan pencegahan. Yang kelima ada pengawasan dan pemantauan. PT Telkom harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pemantauan terkait kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3. Ini bisa melibatkan inspeksi rutin, pelaporan kecelakaan atau insiden, serta audit keselamatan kerja. Yang keenam, ada penanganan insiden dan kecelakaan PT Telkom. Penanganan insiden dan kecelakaan. PT Telkom harus memiliki prosedur yang jelas dalam menangani insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi. Ini melibatkan investigasi insiden, identifikasi penyebabnya, dan pengembangan tindakan perbaikan. Yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi kinerja K3. PT Telkom perlu secara teratur mengevaluasi kinerja K3 dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini melibatkan analisis dan pelaporan kecelakaan kerja, serta melakukan tindakan perbaikan yang sesuai. Sekian dari kami. Wan. Sekian presentasi dari kami tentang prototipe perusahaan telekomunikasi Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Guys.